Izin bertanya dok, apakah aman untuk meminum obat hipertensi amlodipin desilat dan meminum obat diabetes kombinasi yaitu Glucodex dan Metformin dok? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Ini dari Zahra Apriliana. Untuk kombinasi obat diabetes, Glucodex dan Metformin itu memang salah satu kombinasi yang diperkenankan. Jadi dan kalau misalnya dikombinasi dengan obat anti hipertensi, amlodipin itu nggak ada masalah ya. Cuman perlu diingat bahwa minum obat anti hipertensi, apalagi yang 1 kali sehari itu harus jamnya sama dan sebenarnya tidak terlalu terpengaruh apakah harus minumnya setelah makan atau sebelum makan. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi misalnya kalau obat gula itu kan biasanya ada aturan sebelum makan tuh kalau yang Glucodex, kalau yang misalnya Metformin kan setelah makan. Nah kalau misalnya amlodipinnya dia jamnya sudah harus minum meskipun belum makan tetap diminum aja. Meskipun berbarengan dengan Glucodex mau diminum setelah makan bersama dengan Metforminnya juga tidak ada masalah ya. Jadi aman-aman aja. Dok, kombinasikan Desartan 16 mg atau Pasatin 20 mg yang dikonsumsi 2-2 malam setelah makan, amankah untuk ginjalku? Baik, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Ya ini dosis kandesartannya udah dosis sedang ya gitu ya, jadi 16 mg. Ini sebenarnya merupakan salah satu obat pilihan untuk hipertensi yang punya efek protektif untuk ginjal. Jadi kalau selama ini diasumsikan bahwa obat penyakit kronik diminum jangka panjang itu bisa menimbulkan gangguan ginjal, tidak. Justru untuk pada penyakit-penyakit kronik, misalnya diabetes, hipertensi, kolesterol, ujung dari komplikasi penyakit-penyakit ini adalah kerusakan ginjal kalau tensinya tidak terkontrol, kalau diabetesnya tidak terkontrol. Makanya obat-obat yang ada sekarang ya, selain dia menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah yang tinggi, juga memiliki profil melindungi ginjal. Ya karena tekanan darahnya turun, karena gulanya turun. Jadi efek kerusakan kepada ginjalnya justru makin baik. Apalagi kandesartan, dia adalah golongan angiotensin reseptor blocker. Dia punya efek anti protein urea, dalam arti kata adalah mengurangi resiko kebocoran protein akibat hipertensi dan diabetes di ginjal. Makanya kalau pasien diabetes terus ada hipertensinya, pilihan obat yang disarankan karena ada efek mengurangi kebocoran protein adalah dari golongan ACE inhibitor, misalnya yang akhirannya pril-pril, atau kalau tidak bisa ditoleransi karena misalnya batuk-batuk ya, minum captopril, ramipril, dan sebagaimana yang lainnya, obat yang pril-pril akhirannya itu bisa diganti ke golongan ARB yang belakangnya sartan, kandesartan, valsartan, telmisartan, dan teman-temannya. Jadi justru malah melindungi ginjal. Untuk atorvastatin ya, semua obat golongan statin untuk gangguan fungsi ginjal relatif aman, apalagi atorvastatin sudah banyak studinya gitu ya. Atorvastatin malah bisa mempertahankan fungsi ginjal ya. Jadi misalnya pasiennya sudah ada penyakit ginjal kronik sebelumnya dan ada kolesterol tinggi, selain kolesterolnya turun karena diberikan atorvastatin ini, malahan fungsi ginjalnya juga terjaga lebih lama supaya tidak makin memburuk karena penyakit dasarnya ataupun karena usia. Jadi sangat aman, nggak usah khawatir, lanjutkan saja. Semoga tekanan darah dan kolesterolnya bisa terkontrol dengan baik. Dari Bang Simon Official, kalau lumpuh terus berasa kesemutan semua badan hingga kepala, apakah itu juga termasuk gejala hipokalemia? Iya, gejala hipokalemia itu sangat banyak ya. Jadi kalium itu adalah salah satu elektrolit utama di dalam sel dan dia sangat penting untuk eksitabilitas saraf-saraf, sel-sel saraf dan juga untuk kerja otot. Makanya kalau misalnya kadarnya menurun, itu akan langsung mempengaruhi kontraksi otot ya. Jadi ototnya mengalami kelemahan dan ini nggak hanya di otot rangka. Nah, kalau otot rangka yang kita pakai untuk bergerak ya, tentu otot rangkanya makin besar, makin mudah terpengaruh sama rendahnya kalium. Makanya biasanya kaki itu kan ototnya lebih besar, biasanya lebih dulu tuh, jadi lemes di kaki dulu, susah jalan. Tapi kalau seiring kadar kaliumnya makin rendah, tentu bisa mempengaruhi otot-otot yang lebih kecil yang lainnya ya, misalnya ototnya makin ke atas gitu ya, makin lengannya juga nanti bisa jadi lumpuh, bahkan bisa mempengaruhi otot jantung sehingga terjadi gangguan irama jantung. Otot polos di usus juga bisa terganggu sehingga pasiennya sembelit gitu ya. Jadi memang gejala hipokalemi ini bisa kemana-mana dan terkait saraf juga bisa menimbulkan kayak tingling sensation gitu ya, kayak kesemutan nggak enak gitu. Itu juga bisa selain kelemahan dari otot-ototnya. Jadi sangat bisa sekali gejala yang ditanyakan tadi adalah bagian dari gejala hipokalemia atau kadar kalium yang rendah dalam darah. Dari Tati-Tati 4708. Dokter, saya mau tanya, suami saya sudah terkena sirosis hati, makan dan minuman yang baik untuk pasien sirosis hati apa aja ya dok? Terima kasih pertanyaannya Bu Tati-Tati. Jadi ini suaminya terkena sirosis, jadi teman-teman harus tahu dulu sirosis itu apa. Sirosis adalah pengerasan hati
atau kita sebutnya penyakit hati kronis. Bahkan kalau sirosisnya sudah tahap lanjut, kita bisa juga menyebutnya dengan gagal hati. Jadi sudah sering mendengar istilah gagal ginjal, ini sirosis adalah gagal hati kalau misalnya sudah mencapai tahap dekompensata, tidak bisa dikompensasi lagi oleh badan. Penurunan fungsi livernya sudah jelek sekali, terlalu banyak liver yang mengeras sehingga terbentuk nodul-nodul fibrosis ya, jadi kayak bekas lukanya banyak gitu di livernya kalau di biopsi atau di otopsi. Nah, itu untuk sirosis karena terjadi penurunan fungsi hati ya, dalam arti kata kemampuannya untuk menawarkan racun atau metabolisme amonia juga bisa terganggu ya. Tentu harus menjaga asupan protein, dalam arti kata kerendahan nggak bagus, ketinggian juga nggak bagus. Jadi usahakan sumber proteinnya adalah protein yang dari sumber-sumber yang relatif sehat nih, misalnya kacang-kacang, ikan, telur, unggas gitu, itu masih boleh ya, tapi juga jangan berlebihan. Hindari sumber-sumber protein dari daging-daging merah ya, apalagi yang lemaknya tinggi gitu ya, karena nanti kalau misalnya pasien sirosis dia tinggi lemak itu juga nggak bagus. Dan perlu diingat kalau pada pasien sirosis sering sekali terjadi yang namanya asites, yaitu penumpukan cairan di rongga perut sehingga perutnya membuncit, ada cairan. Kadang-kadang pasiennya bolak-balik rumah sakit karena harus dikeluarkan cairan dari rongga perutnya supaya tidak sesak gitu ya. Nah, untuk menghindari asites itu lebih cepat terbentuk atau makin banyak atau susah hilang, dietnya juga harus rendah garam. Jadi harus diperhatikan jangan sampai berlebihan protein, tapi juga jangan kurang protein, nanti takutnya kurang gizi. Nomor 2 juga jangan banyak lemak, sama harus rendah garam supaya jangan makin banyak cairan yang diproduksi di dalam rongga perutnya. Jadi itu kunci-kunci pemilihan diet pada pasien dengan sirosis hati. HbSAg reaktif. Ya, saya seperti itu dok, sudah daftar Brimob, Taiwan, Korea, Jepang, tidak bisa. HbSAg positif seperti tidak adil rasanya dikarenakan saya sehat, tidak ada gejala sama sekali dalam kerjaan, dan tidak pernah sakit yang menyangkut ke hepatitis B. Ya, saya bisa mengerti sekali concern dan kekecewaan ya. Ini sangat mengecewakan sekali ya, maksudnya merasa badan sehat, tapi ternyata ada terinfeksi hepatitis B yang ditandai dengan pemeriksaan HbSAg yang positif atau reaktif dari laboratorium, sehingga menyebabkan tidak bisa diterima kerja atau tidak bisa bekerja ke luar negeri. Ini kasusnya sangat banyak. Sebenarnya tidak semua negara seperti ini. Saya juga lupa list negara yang masih bisa menerima tuh negara mana aja. Mungkin bisa konsultasi ke spesialis kedokteran okupasi untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut ya mengenai situasi kerja di luar negeri dengan status HbSAg positif gitu ya Pak. Nah, cuman memang ya banyak company, perusahaan atau negara-negara tertentu yang mau mempekerjakan seseorang itu concern dengan hepatitis. Hepatitis B itu sering sekali perjalanan penyakitnya dia memang tidak bergejala dulu. Tapi kebanyakan pasien kan memang mengalami yang namanya infeksi kronik, infeksinya jangka panjang ya, yang awalnya aman, nanti bila tidak dikontrol dengan baik, tidak dipantau dengan baik, tahu-tahu dia virusnya makin aktif, menimbulkan kerusakan liver, terjadi yang sirosis, yang seperti saya jawab pertanyaan sebelumnya, itu kan ada pertanyaan tentang sirosis, ya bisa menimbulkan gagal hati. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu ada sangat resiko pasien dengan hepatitis B itu mengalami penurunan kualitas hidup dan juga kemampuan untuk bekerja, dan ya tanda kutip mungkin perusahaan menganggap ini sebagai beban gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita melihat dari sisi lain ya, tanda kutip dari sisi perusahaan, ya pasti banyak juga yang tidak mau ambil resiko seperti itu, karena kan pengennya karyawannya produktif, sehat-sehat sehingga bisa bekerja untuk jangka waktu lama, apalagi ini keluar negeri, tentu pengennya yang datang itu sehat. Jadi ya susah juga ya kita mau protes atau gimana, meskipun saya tahu kalau misalnya pasien HbSAg positif masih dalam fase awal ya, imun toleran, saya tidak ada keluhan, fungsi liver semua masih bagus, pasti merasa sangat kecewa nih, saya nggak ada rasa apa-apa, disuruh kerja berat pun masih kuat, tapi kok nggak diterima ya. Tapi itu kenyataan yang harus dihadapi. Makanya terkait hepatitis B ini sangat penting ya untuk mencegah penularan, hindari kontak misalnya pemakaian narkoba dari jarum gitu ya, karena bisa menularnya kan lewat cairan tubuh dari darah ya. Hindari hubungan seksual yang tidak aman, yang kita tidak tahu partner kita apakah hepatitis B atau tidak. Untuk ibu-ibu hamil ini harus screening hepatitis B supaya jangan sampai melahirkan bayi dengan hepatitis B. Bagi yang sudah punya anak ya, bayi, jangan sampai vaksinasi hepatitis B-nya ini terlewat. Dan buat orang dewasa boleh untuk periksa antibodi ulang untuk dilihat apakah sudah ada kekebalan terhadap hepatitis B dari vaksin sebelumnya. Kalau nggak ada ya cepat segera vaksinasi, apalagi kalau yang nggak tahu pada waktu bayinya itu
sudah pernah divaksin hepatitis B atau tidak. Kalau ragu-ragu mending cek antibodi, kalau memang negatif dan belum ada bukti infeksi, jadi sehat, nggak ada virusnya, tapi juga nggak ada antibodinya karena nggak divaksin, cepat-cepat vaksin. Karena vaksin hepatitis B ini perlindungan terhadap virusnya sangat bagus sekali ya, salah satu vaksin yang perlindungannya sangat baik. Jadi sebenarnya ini penyakit yang sangat bisa dicegah sekali ya dengan pola hidup yang benar dan juga vaksinasi sama screening gitu ya. Karena kalau udah sekali kena ya gitu, seringkali akan menjadi infeksi kronik, nanti akan menyulitkan untuk mencari kerja segala macam, pada akhirnya kecewa sendiri ya. Ya semoga mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang bisa mentoleransi status hepatitis B-nya, dan jangan lupa sakit hepatitis B-nya ini dikontrol, jangan sampai lepas pengawasan sehingga tahu-tahu virusnya udah aktif menyebabkan kerusakan liver nggak ketahuan. Semoga sehat selalu ya. Dok, saya mau tanya, mohon dijawab ya karena ini penting buat saya. Saya diagnosis hepatitis B sejak 2 bulan lalu, sudah fibroscan USG, hasilnya bagus kata dokter, virusnya dorman pasif. Yang saya tanyakan apakah virus pasif masih bisa nular ke orang lain? Makasih banyak ya dok. Baik, jadi kalau dari keterangannya ini adalah hepatitis B dengan status imun toleransi ya. Jadi virusnya ada. Kalau diperiksa DNA virusnya ini bisa kadarnya cukup tinggi atau mungkin tidak terlalu tinggi, tapi ada nih virusnya gitu ya. Tapi sistem kekebalan tubuhnya tuh masih diem, nggak tahu masih lemah kekebalan tubuhnya atau gimana, sehingga tidak terjadi pertempuran antara sistem kekebalan tubuh sama si virus hepatitis B-nya. Karena kalau sudah terjadi pertempuran, imun kita bangkit melawan si virus, akan terjadi kerusakan sel-sel liver. Karena kan si virus ini ada di dalam sel hati kita. Otomatis kekebalan tubuh kita akan menghancurkan si sel yang terinfeksi oleh virus tersebut. Nah, pada akhirnya dari pemeriksaan nanti akan terdeteksi bahwa ada gangguan fungsi hati ditandai dengan SGT, SGPT meningkat gitu ya, bahkan sudah bisa terjadi fibrosis atau tanda-tanda awal sirosis. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu artinya virusnya sudah aktif dan imun kita pun aktif, yang dinamakan namanya hepatitis B kronik yang aktif gitu ya. Nah, kalau masih seperti ini berarti masih imun tolerans. Nah, cuman masalahnya pasien yang imun tolerans yang virusnya ada tapi belum terjadi kerusakan hati, ya virusnya ada, jadi tetap masih mungkin saja untuk menularkan ke orang lain. Cuman kan ini penularannya bukan misalnya salaman, pelukan atau apa, kan itu kan nggak masalah gitu ya. Atau misalnya ngobrol satu sama lain gitu, itu tidak masalah. Penularannya adalah terjadi lewat kontak cairan tubuh ya, terutama dari darah ya, apalagi misalnya pasien hepatitis B mendonorkan darah terus orang lain menerima darah tersebut, itu ketularan. Atau misalnya pengguna narkoba suntik, pakai jarum suntik terus jarum yang sama dipakai ke orang lain, itu ketularan. Atau lewat kontak seksual, atau lewat kontak vertikal dari ibu yang terinfeksi hepatitis B, nggak ketahuan anaknya kena karena lahir normal gitu ya. Nah, itu metode penularannya. Nah, kalau misalnya masih fase imun tolerans, misalnya berkeluarga, terus misalnya ingin berhubungan gitu ya dengan pasangan, tetap bisa, tapi memang harus memperhatikan ini pasangannya sudah divaksinasi atau belum. Kalau misalnya pasangannya sudah divaksinasi dan sudah ada antibodi terhadap hepatitis B, tetap bisa dan tetap bisa punya anak, nggak ada masalah gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya tidak yakin gitu ya, mau tanda kutip main aman, ya harus menggunakan pengaman ya dengan menggunakan kondom gitu ya. Sama otomatis pasien hepatitis B fase apapun tidak diperbolehkan untuk donor darah gitu ya, apalagi kalau sampai menggunakan narkoba suntik ya atau jarum suntik, ya itu hati-hati ya. Makanya juga saya sebagai profesi tenaga medis itu harus benar-benar menjalankan protokol keamanan yang sangat tinggi ketika melakukan tindakan medis. Misalnya saya nyuntik pasien, jangan sampai jarum bekas nyuntik pasien hepatitis B tiba-tiba ketusuk ke tangan saya sendiri. Nah, itu udah banyak tuh kasusnya ya, tenaga-tenaga medis terkena tusukan jarum dari pasien-pasien yang punya penyakit infeksi yang bisa menular lewat darah gitu. Dan itu tentu akan sangat langsung bikin panik ya bagi nakes-nakesnya. Jadi itu hal-hal yang mesti diwaspadai, dan jawabannya secara simpel adalah ya tetap bisa menularkan karena kadar virusnya kalau dicek DNA-nya tetap ada gitu ya. Jadi lakukan upaya pencegahan ya, cek pasangannya apakah sudah terinfeksi juga atau belum ya, dan kalau misalnya memang melakukan hubungan seksual yang tanda kutip masih belum jelas ya, pakai pengaman ya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga sehat selalu. Nah, semoga pertanyaannya terjawab semua ya. Bagi Sobat Waras yang masih punya pertanyaan, silakan komen saja di video yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di video konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Salam sehat, salam waras.